Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, istimewa pula nikmat pertolongan atau bantuan, sehingga pada saat ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di majlis salawat ataupun majlis taklim yang rutin kita selenggarakan tiap malam Kamis ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat, yang mana pada malam ini tepat malam 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Jadi kepada jamaah seberataan ulun sampaikan bahawa bulan Rabiul Awal pun kita tetap melaksanakan pengajian kita seperti biasanya, yaitu tiap malam Kamis. Jadi kadada libur. Nah, liburnya cuma bulan Ramadan saja dan bulan Syawal sampai pertengahan. Istilahnya tu bebuhan pian bila bulan Rabiul Awal kadada seruan wadah tetangga ataupun kerabat. Nah, istilahnya masih kawa tiap malam Kamis datang ke sini. Nah, karena kita kada tahu di antara jamaah kita nang hanyar-hanyar tahun ini aja umpat di sini. Nah, siapa tahu mengira parayan bulan Rabiul Awal. Jadi sampaikan aja bahwa bulan Rabiul Awal pengajian malam Kamis tetap kita selenggarakan maulid, kemudian pembacaan kitab Melayu yang seperti biasanya kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan. Nah, bila kesehatan itu menyangkut jasmani, bila afiat menyangkut rohani, baik itu kita ataupun ahli keluarga kita. Habis itu pulang sahabat-sahabat kita di jalan Allah, dan lagi guru-guru kita, terutama lagi orang tua kita seberataan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, nang garingan di antara kita bahkan kaum muslimin, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Itu ada di antara nang minta doakan di sini, bagio hikun imbah operasi, ujar ahli keluarganya doakan di majlis malam ini, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan total. Maka itu juga nang garing siapapun dari keluarga kita ataupun yang lainnya, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Nang beluman kawin, mudahan tetamu jodoh yang soleh atau solehah. Nang sudah kawin bertahan dahulu hadengi ulon. Nang belum kawin, mudahan tetamu jodoh yang soleh atau solehah. Nang sudah kawin bertahan dulu hendak menambah hadengi ulun hulo. Jadi orang taruh dua seorang bila-bila. Nah, habis itu pulang batianan, mudah-mudahan selamat melahirkan dan selamat nang dilahirkan. Pinipian batianan juga kalau guru. Nah, berapa bulan dah? 8 bulan apa? Oh, jalan 9 berarti parak lagi Rabiul Awal atau Rabiul Akhir lahir. Nang melahirkan selamat, nang dilahirkan selamat juga. Anak-anak yang lahir sempurna jasmani rohaninya, Allah jadikan orang-orang yang soleh apabila yang lahir itu lelaki, dan apabila yang lahir itu babini mudah-mudahan solihah. Nah, kanak-kanak yang sudah lahir mudah-mudahan dituntun Allah ke jalan rahmat yang sangat luas tiada batasnya hingga husnul khatimah seberataan kita. Amin ya rabbal alamin. Menyambung bacaan malam Kamis tadi,
bantuan syaitan-syaitan untuk memperkokohkan kedudukannya, maksudnya kedudukan Dajjal. Syaitan-syaitan juga akan bersungguh-sungguh membantu untuk mensukseskan program kesesatan Dajjal ini. Artinya Dajjal itu berisi tim sukses juga. Tim suksesnya kada alang-alang tanggung syaitan-syaitan yang ada di timur dan di barat. Jika ibarat menipu tu kada tanggung menipu, dan kada sedikit manusia yang tertipu. Jakainya berdusta kada tanggung berdusta, maka banyak orang yang tamakani dustanya. Bagi syaitan inilah masa yang terbaik untuk menyesatkan lebih banyak lagi anak cucu Adam alaihi salam. Karena ujar bebuhan syaitan, salawas adanya aku diciptakan Tuhan, salawas adanya dunia ini, banyak manusia-manusia yang kada mempan kami hasud. Jadi kesempatan Dajjal baikungan, orangnya kena istidraj Allah, sehingga nampak segala macam keistimewaan daripada Dajjal itu yang disaksikan oleh sekalian makhluk, khususnya manusia. Jadi ujar syaitan, kesempatan kita bergerak. Yang penting umat manusia banyak nang tersesat dan banyak nang masuk neraka. Jadi kita kada batunggal papadaan kita aja nang masuk neraka. Sehingga manusia keturunan Nabi Adam pun betuyuk juga masukkan ke dalam neraka. Hal ini ada disebutkan di dalam hadis, wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk fayattabi'uh. Sesungguhnya di antara fitnah Dajjal itu bahwa ia datang kepada seorang Arab Badui, maksudnya orang yang lemah iman dan tidak berilmu. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau akan percaya kepadaku seandainya kuhidupkan semua ayah dan ibumu? Percayakah ikam? Mun arwah abah ikam kuhidupakan, arwah umma ikam kuhidupakan. Arab Badui itu menjawab, iya. Maka Dajjal menyuruh dua orang syaitan menjelma di hadapannya. Seorang di antara keduanya menyerupai ayahnya dan seorang lagi menyerupai ibunya. Dua orang syaitan, yang seikung menyerupa jadi abah nang sudah mati, yang seikung menyerupa lawan umat nang sudah mati. Maka luar biasa kegenangannya lawan kawitan nang sudah mati itu. Apalagi tapi tentang kawitan mati walhal seorang kada dalam keadaan bakti kepada keduanya. Seiring hari, tahun, puluhan tahun, bertengah abad, menyesal, rindu dengan kedua orang tua yang telah tiada. Maka disitulah kesempatan Dajjal lewat syaitan memasukkan kepercayaan kepada seorang manusia dengan menjelmaknya dua orang syaitan, yang satu sebagai abahnya dan yang satu sebagai umaknya. Lalu kedua-duanya berkata, wahai anakku, hafal ngaran si anak ni siapa jua, dia adalah Tuhanmu yang sebenarnya yang sudah nyerupa jadi abah lan umane. Sidin itu nakai, maksud Sidin itu Dajjal. Sidin itu adalah Tuhanmu yang sebenarnya, maka ikutilah dia, umpatinya, jika menjadi hambanya. Maka si anak tadi pun lalu percaya dengan Dajjal. Bukti percaya, abah umma sudah dihidupakan, sedang umma abah nang dihidupakan ini bapander lawan si anak. Itu nakai Tuhanmu, kayak pak kada cepat percaya. Dalam hadis lain ada pula disebutkan, ya ba'asullahu ilaihi syayatin min masyariqil ardi wa magharibiha fayaquluna lahu ista'in bina ala ma syi'ta.
فيقول نعم انطلقوا فأخبروا الناس أني ربهم وأني قد جئتهم بجنتي وناري فينطلق الشياطين فيدخل على الرجل أكثر من 100 شيطان فيتمثلون به بصورة والده وولده وإخوته ومواليه ورفيقه فيقولون يا فلان أتعرفنا فيقول لهم الرجل نعم هذا أبي وهذه أمي وهذه أختي وهذا أخي فيقول الرجل ما نبأكم فيقولون بل أنت فأخبرنا ما نبأك فيقول الرجل إنا قد أخبرنا أن عدو الله الدجال قد خرج فيقول له الشياطين مهلا لا تقل هذا فإنه ربكم يريد القضاء فيكم هذه جنة قد جاء بها ونار ومعه الأنهار والطعام فلا طعام إلا ما كان قبله إلا ما شاء الله فيقول الرجل كذبتم ما أنتم إلا شياطين وهو الكذاب وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث حديثكم وحذرنا وأبناءنا منه فلا مرحبا بكم أنتم الشياطين وهو عدو الله ولا يسوقن الله عيسى ابن مريم حتى يقتله فيخسأ فينقلب خاسئين. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepada Dajjal itu akan syaitan-syaitan yang ada di timur dan barat. Jadi tidak tersisa satu orang pun syaitan terkecuali Allah gerakkan, Allah tundukkan semuanya terhadap apa yang dikehendaki oleh Dajjal. Ini ujian keimanan yang sangat berat di zaman itu. Dan mereka pun datang berbondong-bondong ke hadapan Dajjal dan menunjukkan kesediaan mereka untuk mengikuti apa-apa perintahnya. Berserah, bertawar, kami wahai Tuhan siap menuruti apa nang pian perintahkan. Mereka berkata kepada Dajjal, gunakanlah kami untuk apa saja tujuanmu. Dajjal menyahut, ya aku akan berbuat demikian. Maksudnya aku akan memperbuat apa yang aku kehendaki sehingga kalian menurut apa yang aku perintahkan. Maka kata Dajjal, pergilah kamu kepada sekalian manusia dan berusahalah supaya mereka meyakini bahwa aku adalah Tuhan mereka. Nah, lalu langkah pertama, syaitan berataan menyebar, berpencar kepada seluruh umat manusia, menghabarkan, mensponsori akan bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Katakan kepada mereka bahwa aku telah membawa untuk mereka surga bagi orang-orang yang percaya kepadaku. Nang percaya bahwasanya aku adalah Tuhan, mereka akan kumasukkan ke dalam surga. Mun kada percaya, kurasakan surga itu bagaimana kepada mereka yang mempercayai bahwa aku adalah Tuhan. Dan nerakaku bagi orang-orang yang mengingkari ketuhananku. Kemudian syaitan-syaitan itu pun bertebaranlah di muka bumi dan masuk ke rumah-rumah orang dengan bilangan yang sangat banyak. Kayak ibarat kita ini sudah mati turunan berapa kaina sampai ke agung sini bebuhan syaitan itu masukkan. Karena kada data tinggal sebuah rumah pun kecuali dimasuki oleh syaitan-syaitan yang mereka itu memperkenalkan Dajjal kepada sekalian umat manusia sehingga semuanya percaya bahwa dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Ya kawah ini Dajjal itu sudah ada. Nah lalu syaitan-syaitan digerakkan Allah di masa kita hidupan ini. Tatamui kita kada kamana bukah, kamanakah kita bangkut, tetap masuki bebuhannya itu. Syaitan-syaitan itu pun menjelma dalam bentuk ayah tuan rumah itu yang telah mati, dalam bentuk anaknya, saudara-saudaranya, hamba-hambanya dan sahabat-sahabatnya. Nang mana di antara keluarga tuan rumah nang sudah mati, putungan itu syaitan menyerupa. Si abah ada masih hidup, si umah kada ada,
maka syaitan ada yang menyerupa jadi si Uma. Si Uma masih hidup, si Abah kada ada lagi, maka syaitan akan menyerupa jadi si Abah. Keduanya ada Abah Uma, Kai Nini sudah meninggal seumpama, maka syaitan akan datang kepada pihak keluarga dalam bentuk Kai ataupun nenek bebuhannya. Mereka berkata kepada tuan rumah itu, wahai fulan, apakah kamu mengenali kami? Tuan rumah itu menjawab, ya, ulun pinandu banar lawan buhan pian seperataan. Ini abahku, jar si tuan rumah. Nang seikung ni umaku, ini dang sanak kunang babinian, ini dang sanak kunang lalakian. Tuan rumah itu berkata lagi, apa kabar kalian semua? Jadi ujar bebuhannya, bahkan kami nah hendak batakun kayak apa kabar ikam. Coba pang, ujar syaitan nang datangan menyerupa ini, kisahkan lawan kami kayak apa keadaan ikam saat ini. Jadi tuan rumah itu pun berkata, sesungguhnya telah diberitakan kepada kami bahwa musuh Allah yang bernama Dajjal itu telah muncul, membuat kerusakan. Ini nang kisah tuan rumah, kami dapat kabar Dajjal sudah muncul, baulah kerusakan dan menimbulkan kesesatan. Mereka menjawab, maksudnya syaitan-syaitan nang menyerupa jadi pihak keluarga nang sudah meninggal tadi. Jangan ikam tak buru-buru bepandir kayak ini, kada usah tak buru-buru berkisah nang kayak ini ikam. Nah ikam kada tahu kisah nang sebujurannya. Ikam dengar kabar warai mulai orang-orang bahwa Dajjal itu musuh Allah telah keluar, membuat kerusakan dan menimbulkan berbagai kesesatan. Nah kayak ini naklah ujar si kawitan, Dajjal itu sebujurannya Tuhan ikam. Nah Tuhan ikam yang mampu membuat keputusan atau perubahan terhadap nasib yang ikam jalani saat ini. Bersama dengannya ada surga dan ada neraka dan ada sungai-sungai dan ada banyak makanan-makanan. Sesungguhnya tidak ada makanan kecuali yang datang dari sisinya. Karena memang di saat itu, saat di masa kefakiran melanda umat manusia, sehingga orang-orang yang lemah imannya mereka telah banyak menikmati jamu-jamuan daripada si Dajjal yang dinilai sangat kaya dan sangat pemurah itu. Nah, jadi istilah yang kita kenal saat ini, orang pemurah itu biasanya pencirian bahwa dia adalah kekasih Allah. Namun di zaman yang dimaksud tetap kita mesti waspada. Karena apa? Setiap waliullah kalau Buhan Sidin bersifat pemurah, tentu kepemurahan Buhan Sidin ikhlas karena Allah Ta'ala. Kada berharap puji-pujian makhluk, kada berharap didukung makhluk, kada berharap disanjung makhluk, kada berharap sekira orang jujurutan mendatangi Buhan Sidin. Habis itu pulang orang-orang waliullah yang memang Buhan Sidin itu mempunyai sifat pemurah, Buhan Sidin tetap mempunyai sifat-sifat kepujian seperti menunaikan apa yang difardukan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena bila tak pakai satu kalimat saja, alamat wali itu pemurah. Jadi siapa ada orang tu pemurah hingga dipadahkan waliullah. Waliullah tu bila pemurah ikhlas. Ini asal ada orang tu pemurah dipadahkan waliullah. Kalau inya bakal pentingan dunia, nah dan gawiannya pun banyak melanggar hukum Allah, bahkan dibalik kepemurahan itu dia bermaksud untuk menjerumuskan kita dari hal-hal yang baik menuju hal-hal yang tidak baik, maka orang tersebut tidak berhak kita sebut sebagai kekasih Allah. Lalu bila ilmu sedikit ninto, seumpamanya di zaman Dajjal muncul ada orang tahunya sekalimat ini aja,
alamat wali adalah pemurah. Pas kaina tapadahkan Dajjal itu waliullah. Karena orang yang pemurah di saat itu tidak lain hanyalah Dajjal yang komplit sarapannya pamakan ada lawan inya, dan dijamunya berapa banyak orang-orang yang memerlukan makanan minuman itu. Lebih lagi orang-orang yang lemah imannya. Sesungguhnya tiada ada makanan kecuali yang datang dari sisinya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu tuan rumah berkata, kalian semua pembohong, kalian adalah syaitan, dan Dajjal itu adalah pembohong besar. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami akan keadaan yang sebenarnya, dan baginda telah menyuruh kami berhati-hati, dan baginda telah menyuruh kami supaya menjaga anak-anak kami. Maka tiada kata sambutan untuk kalian semua. Kalian adalah syaitan, dan Dajjal itu musuh Allah, dan sebentar lagi Allah akan menurunkan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam untuk membunuhnya. Kalau tuan rumah itu berkata demikian, mereka, yakni syaitan-syaitan yang mensukseskan Dajjal ini, akan surut dan diam, lalu mereka segera pulang dengan hampa tangan, kada membawa hasil apa-apa, dan pulang dengan penuh kehinaan. Untunglah kalau pendirian tuan rumah seperti yang disebutkan dalam hadis yang kedua ini. Tetapi kalau tuan rumah itu lemah imannya, sudah pasti ia kalah dengan godaan syaitan-syaitan itu, seperti apa yang telah disebutkan pada hadis yang pertama tadi. Tentu akan tak umpati bujukan syaitan. Gatal hidung asah nak wahin ada juana. Di penghujung hari-hari Dajjal, ia akan berusaha untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Tetapi seperti apa yang telah kita sebutkan, ia ditegah dari memasuki kota Madinah ini. Para malaikat berada di sekeliling kota Madinah dengan pedang yang terhunus dan siap sedia memenggal leher Dajjal apabila ia mencoba hendak memasukinya. Akhirnya Dajjal akan hanya mampu tinggal di luar kota-kota Madinah, di kawasan yang berbatu merah. Lalu berguncanglah kota Madinah 3 kali, yaitu dengan guncangan yang menyebabkan semua orang munafik lelaki dan perempuan akan keluar dari Madinah dan terus mengikuti Dajjal. Karena orang kita variannya rahat umrah ke sana, tabiat belum istiqamah dalam ketaatan, masih balang kambingan seumpama, tabiat batin seumpama masih apa ya, bahasa kasarnya tuh anggap masih munafik, masih banyak cinta dunia, takut mati. Tabarungan rahat umrah ke sana, lalu baguyang Makkah Madinah, nah gempa jar. Jasa ikung aku takutan mati di sini, maka anak-anakku, cucu-cucuku mahadang di benua situ. Ya tak umpat keluaran dah, umpat keluaran pada kota Makkah dan ataupun Madinah. Pas di luar pada kota ini, nah bertamu lawan Dajjal, lalu jadi pengikut Dajjal. Ada orang nang imannya kuat, istiqamah dalam taat. Pas rahat itu ada di Makkah atau Madinah, buahnya siap mati asal di Makkah atau di Madinah. Biar kayak apakah guncangannya, kada keluar pada situ. Nah ini orang yang imannya kuat, ketaatannya istiqamah mereka kerjakan, sehingga mereka tidak takut mati lantaran dunia sudah tidak terlalu dicintai oleh mereka. Merancak umrah tapi hatinya masih banyak cinta dunia, belum bersifat zuhud, kada tapi panyukur, habis itu pulang masih ramak rampuk gawian yang baik atau kada,
digabung juga kurang taubat dan sebagainya daripada sifat-sifat kepujian. Nah pas bayarahat kasahna lalu tapadupak nang kaya di kisah sini. Baguncang kota Madinah 3 kali tadi. Bah keluaran nang takutan mati kadawani begana di Makkah di Madinah. Nang cinta dunia mengganang usaha di Banua masih banyak usaha nang belum diselesaikan. Keluaran juga pada situ pas berdapat Dajjal. Akhirnya jadi pengikut Dajjal. Maja cucu nini kada bebulik-bulikan. Nini jadi pengikut Dajjal di sana. Nauzubillah min dzalik. Nah, hari ini dinamakan Al-Khalas, artinya hari penepisan. Karena yang tinggal di Madinah setelah kejadian ini hanyalah orang-orang yang benar beriman saja. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Dajjal sedang mengepung kota Madinah ini, tiba-tiba bangkit seorang laki-laki yang kuat imannya. Datang muncul seorang lelaki yang sangat kuat imannya sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya. Ujar lelaki ini macam kayak kita ada kumpulan bepander sidin, demi Allah aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ini. Aku mau memastikan betulkah ia Dajjal yang telah diberitahu kemunculannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka oleh sahabat-sahabatnya beliau ini dinasihati supaya jangan pergi menemui Dajjal. Mereka tidak takut kalau lelaki ini dibunuh oleh Dajjal, karena kalau lelaki ini dibunuh dia memang sanggup mati syahid. Nah tetapi yang dikhawatirkan kawan-kawannya, kalau inya ini terperangkap di dalam godaan Dajjal, sehingga awal mula hendak memerangi Dajjal dan ternyata pada akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Tapi lelaki ini keras hendak keluar menemui Dajjal. Ketika lelaki tersebut sampai di hadapan pengawal-pengawal Dajjal, mereka bertanya kepadanya, hendak ke mana ikam? Ujar lelaki ini, aku hendak tetamu bos bobohan ikam, pembohong ganal gitu, yang sudah banyak merusak keimanan umat. Pengawal-pengawal Dajjal berkata kepadanya, apakah ikam kada percaya bahwa Sidin itu adalah Tuhan kita? Lelaki ini menjawab, Tuhan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dajjal bukan Tuhan. Lalu para pengawal itu bapak pandiran lawan tentara Dajjal nih, menyuruh membunuh lelaki tersebut. Bunuhlah orang ini. Lalu sebahagian dari tentara Dajjal ada yang menjawab, bukankah Tuhan kita, maksudnya bukankah Tuhan kita, Dajjal maksudnya, melarang kita membunuh seorang pun tanpa seizin Sidin. Nah akhirnya bubuhan tentara Dajjal kadawani membunuh lelaki ini. Lalu mereka mengirim seorang utusan menemui Dajjal dan memberitahu kepada Dajjal bahwa mereka telah menangkap ada seorang lelaki yang tidak percaya kepada ketuhanan Dajjal. Bahkan lelaki ini menghina Dajjal. Mereka juga bertanya, apakah mereka akan terus membunuhnya atau mereka menyerahkannya kepada Dajjal untuk menyiksa sesuka hati Dajjal. Lalu ujar si Dajjal, bawa orang itu ke sini biar aku haja nang membunuhnya. Mbah tu dibawa dalakian gini dan dihadapkan kepada Dajjal. Ketika lelaki mukmin tadi sampai di hadapan Dajjal, ternyata lelaki ini pinandu benar.
kenal benar melalui sifat-sifatnya yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas lelaki mukmin ini berucap, wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan itu, Dajjal sarik dan menyuruh supaya lelaki tersebut dipersiapkan untuk dibunuh. Jadi ujar Dajjal, ikam ini mesti patuh kepada perintahku. Kalau tidak, ikam akan kubelah dua. Belah dua, mulai atas sampai ke bawah. Jadi ujar lelakian mukmin tadi, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang patuh kepadanya, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Mendengar ucapan itu, Dajjal menyuruh supaya ia dipukul sekuat-kuatnya. Lalu dipukul bahagian belakang dan bahagian perut si lelaki beriman tadi. Mbah dipukul napa? Ujar Dajjal, ikam harus patuh, harus menurut kepada aku, lamun kada ikam kubelah dua. Ujar lelaki beriman ini, ikam adalah Masihid Dajjal. Mendengar ucapan itu, Dajjal lantas menyuruh tentaranya untuk membelah dua badan orang ini dengan gergaji. Akhirnya dibelah badan lelaki ini dari kepala sampai nih cabang pahanya, antara dua paha. Dalam riwayat lain disebutkan lalu ditarik kedua kakinya. Maksudnya kepala diletakkan ke bawah dan kakinya diangkat ke atas. Satu kakinya ditarik ke kanan dan yang satu lagi ditarik ke kiri. Lalu digergajilah dari cabang pahanya sehingga sampai ke kepala lelaki beriman ini. Ketika badannya sudah terbelah dua, lalu Dajjal melemparkan sebelah badannya ke kanan dan yang sebelah lagi ke sebelah kiri. Nah, setelah itu Dajjal hendak menunjukkan kehebatannya lagi. Lalu Dajjal ini berjalan dengan sombong di antara kedua belah badan lelaki beriman tadi, sambil berkata kepada pengikutnya, bagaimana tanggapan buhan ikam apabila lelaki ini nang awaknya sudah terbelah ini kuhidupakan lagi? Bukankah kalian telah mengetahui bahwasanya aku ini adalah Tuhan kalian? Jadi tentara Dajjal menjawab, inggih pian Tuhan kami, ujar bebuhan tentaranya. Dajjal ambil kedua belahan badan lelaki tadi dan menyatukannya seperti semula sambil berkata, hiduplah engkau seperti sedia kala. Lelaki mukmin tadi kelihatan bergerak-gerak dan akhirnya ia hidup seperti semula, sama dengan keadaannya seperti sebelum dibunuh oleh Dajjal. Ketika para pendukung Dajjal melihat kejadian ini, mereka bertambah percaya dengan ketuhanan Dajjal dan mereka bertambah taat serta bertambah patuh kepadanya. Yang sudah percaya bertambah percaya, yang asalnya ragu tambah yakin, yang asalnya panurut bertambah panurut. Keyakinan mereka bertambah mantap dengan kekuasaannya, yakni kekuasaan Dajjal. Seterusnya Dajjal berkata kepada lelaki mukmin yang dihidupkan semula itu, apakah engkau masih tidak mau beriman dengan aku? Sudah dihidupkan imbah mati, masihkah kada hakun beriman lawan aku, mengakui ketuhananku? Apa jawab si lelaki yang beriman tersebut? Sekarang aku bertambah yakin bahwa ikam adalah
Dajjal, pembohong besar. Dan setelah kejadian barusan, maksudnya setelah Ikam membunuh aku dan ternyata aku dihidupkan Ikam, sejak kejadian tadi sampai seterusnya Ikam kada pacang kawan lagi membunuh seorang pun dari kalangan umat manusia. Nah, mendengar ucapan lelaki itu, Dajjal terus marah dan mencoba untuk membunuh lelaki beriman ini untuk kedua kalinya. Jadi ujar Dajjal, aku bersumpah, Ikam patuhkah kadakah lawan aku, atau Ikam akan aku sembelih lalu kumasukkan ke dalam api. Karena sudah menentang pulang lelaki ini. Artinya Ikam patuhkah lawan aku, apalagi kada, Ikam akan aku sembelih dan akan aku lempar ke dalam api. Lelaki mukmin itu menjawab, demi Allah aku tidak akan pernah patuh kepadamu. Mendengar ucapan itu, Dajjal lantas menangkapnya untuk menyembelihnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di leher lelaki itu sejenis lapisan tembaga yang sangat tebal. Maka Dajjal pun tidak dapat menyembelihnya. Dalam satu riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh badan lelaki ini disalut dengan tembaga yang tebal hingga badannya tidak dapat dilukai oleh senjata apapun yang dipunyai oleh Dajjal. Jadi ada riwayat yang menyebutkan seawakan disalut dengan tembaga yang sangat tebal sehingga tidak bisa memudoroti senjata apapun yang dimiliki oleh Dajjal. Jadi kebal total dah lelakian ini. Dajjal menjadi panik berhadapan dengan lelaki mukmin ini, maka akhirnya dilemparkannya begitu saja ke dalam api yang ada bersama dengan Dajjal. Orang banyak menyangka lelaki mukmin ini telah hangus di dalam api yang sangat berkobar itu. Tetapi sebenarnya ia hanya dilemparkan ke dalam surga. Dajjal merasa kada kawa lagi menyakiti lelakian ini daripada supan di hadapan tentara-tentara dan pengikutnya, daripada supan langsung aja timbai ke dalam api yang dimiliki oleh Dajjal. Nah, jadi sepintas ujar pengikutnya, orang itu sudah dimasukkan ke dalam neraka. Padahal masuknya lelakian ini ke dalam surga. Setelah menceritakan kejadian ini, Nabi SAW bersabda, Sidin memecahkan masalah lelaki yang disebut tadi. Lelaki inilah orang yang paling hampir sekali denganku di hari kiamat nanti, dan dia akan diberikan pahala syahid yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Barzanji di dalam kitabnya Al-Isya'ah, bahwa pendapat yang ashah, artinya yang lebih kuat, mengatakan bahwa lelaki yang diceritakan tadi adalah Sayyidina Khadir alaihi salam atau Nabiullah Khidir alaihi salam, seperti apa yang disebutkan dalam banyak riwayat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khadir alaihi salam ada yang mengatakan beliau seorang nabi, dan ada yang mengatakan beliau seorang wali. Dan adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Khidir adalah seorang yang diberi tempo hidup sehingga beliau akan mendustakan Dajjal di akhir zaman nanti. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni di dalam Al-Afrad. Setelah kejadian ini, Dajjal merasa terpukul karena ia tidak dapat membunuh lelaki mukmin itu. Bahkan ada di kalangan pengikutnya yang mulai meragukan ketuhanannya. Bukankah lelaki mukmin itu telah berkata di khalayak ramai bahwa Dajjal tidak dapat membunuhnya, dan mulai saat itu ia tidak dapat membunuh siapapun lagi. Dajjal menjadi malu dan segala macam kesaktiannya sudah hampir habis.
Yang tinggal hanyalah di saat-saat terakhir sebelum ia dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, lalu ia cepat-cepat melarikan diri ke Baitul Maqdis untuk mencoba beroperasi di sana pula. Jadi insyaallah malam Kamis berikutnya kita sambung dengan pembicaraan Dajjal mengepung Imam Al-Mahdi dan tentara beliau di Baitul Maqdis. Mudah-mudahan yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita sebarataan. Ulun banyak-banyak minta halal minta ampun. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.